Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Fristina Anissa MPA yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mafidah Zainati, NPM 1801010023. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai maraknya pinjaman online ilegal di masa pandemi. Tema ini saya angkat karena pada masa pandemi saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, yang tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia tetapi juga berdampak pada perekonomian di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Banyak masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, yaitu mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pemberlakuan perusahaan untuk melakukan pengurangan karyawan sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran. Keadaan ini membuat masyarakat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga banyak kasus mengenai pelunasan dengan bunga yang terus-menerus bertambah dan nyaris tidak dapat dilunasi oleh peminjam, yang mengakibatkan penagihan dengan cara yang keras dan jahat. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa banyak peminjam yang tergiur dengan pinjol? Dan seperti apakah cara penagihan yang dilakukan oleh pinjol? Mari kita gali lebih lanjut mengenai pinjaman yang sedikit dengan bunga yang melilit. Para peminjam tergiur dengan pinjol karena dapat meyakinkan dengan menyertakan logo Kominfo yang membuat para peminjam percaya. Dalam aplikasi pinjol tersebut terdapat cara cepat untuk mendapatkan pinjaman, yaitu dengan menekan sebuah tombol yang sudah disediakan. Yang aslinya tombol tersebut membuat pinjaman justru menjadi terus beranak pinak, sehingga membuat para peminjam merasa tercekik dengan situasi yang semakin sulit dan sempit ini. Yang secara tidak langsung, aksi ini dilakukan oleh pinjol untuk melakukan penipuan kepada para peminjam. Lantas bagaimana cara yang dilakukan oleh pinjol dalam penagihan dengan cara yang tidak wajar tersebut? Salah satunya yaitu dengan para korban mendapatkan atau memperoleh ancaman dari debt collector, dan tidak hanya itu, orang di sekitar juga mendapatkan teror tersebut. Banyak oknum pinjol yang menyalahgunakan data pribadi peminjam untuk melakukan teror. Hal ini terjadi karena pada saat peminjam mengakses aplikasi tersebut, secara tidak langsung data pribadi peminjam di handphone dapat diakses dengan mudah oleh oknum pinjol. Debt collector melakukan penagihan dengan cara yang kasar, yaitu menelpon peminjam secara terus-menerus dengan menggunakan kata-kata yang kasar, dan juga melakukan atau mengedit foto peminjam yang tidak pantas, kemudian akan menyebarkannya. Penagih menghalalkan segala cara untuk melancarkan aksinya agar para peminjam membayar utang yang semakin membengkak tersebut. Kasus ini membuat para peminjam mendapatkan dampak yang luar biasa, sampai membuat para peminjam menjadi stres dan bahkan bunuh diri. Banyaknya korban yang terjadi pada kasus ini, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember atau OJK melakukan pembuktian dengan meminjam uang di salah satu aplikasi pinjol. Beliau merasa kaget karena tidak ada kejelasan berapa besar bunga yang harus dibayarkan. Dan pada saat itu bunga yang diberikan cukup besar sehingga membuat kasus ini menelan korban yang begitu banyak karena
hutang yang tidak dapat dibayar dengan bunga yang terus meningkat. Para korban berharap dapat keluar dari kasus ini dan para oknum pinjol mendapatkan sanksi yang tegas dan setimpal. Kabar gembira didapatkan para korban pinjol karena sudah banyak oknum pinjol yang ditangani oleh pihak yang berwajib. Dengan kasus tersebut, marilah rekan-rekan lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam mengakses aplikasi agar terhindar dari aplikasi pinjol ilegal dan tidak terjerat kejahatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.